A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila wal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya Allah karimna bi nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal narji mau dari kira sampean narji kae ilal ghardi al maksud fanaqul al qalbu qad yutasawwar ayyahsula fihi haqiqatal alam wasuratahu taratan minal hawas wa taratan min lauhil mahfuz. Ngene kan gambarannya ngene kok sih. Ada air yang keluar. Ini saya ke misal dulu, ke perumpamaan sebelum saya terangkan apa yang dibaca. Kalau nggak ada perumpamaannya gak mudeng, gak dong ya. Ada air yang keluar dari bumi tanpa engkau gali, maka disebut dengan air. Itu tanpa engkau gali memancarkan air. Sering kan lihat? Ada air yang keluar karena galian. Paham nih? Di hati kita ini itu ada yang memancarkan ilmu sekalipun tanpa belajar. Ini maksud. Ada ilmu yang sampai di dalam hati melalui proses belajar. Ini mudah nggak kira-kira nanti? Namun dua-duanya itu, baik yang bersumber dari hati yang keluar tanpa melalui belajar, ataupun yang melalui proses belajar, ini sama-sama ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ojo nekat sampean, ojo langsung dewean, terus ora pernah ngaji, ora pernah belajar, terus tiba-tiba ilmunya akeh. Gaya Pak Min kok sampean. Gaya gurunya Pak Indro ya Pak Min. Jadi wal narji ilal ghardi al maksud. Mari kita kembali kepada tujuan untuk memaparkan penjelasan tentang keajaiban hati. Jadi hati ini itu sangat menarik Pak, sangat ajaib. Sampai kadang-kadang bercerita tentang masalah hati tapi tidak pernah tahu substansinya hati itu kayak apa. Enak sing pernah weruh hati. Nek gambar I love you kayak lho Pak, gambar waru kayak. Iku gambar Pak Hajianto lagi jatuh cinta. Al-qalbu qad yutasawwar ayyahsula fihi haqiqatal alam wa suratahu taratan minal hawas. Alam itu ada kalanya kita bisa lihat dengan gambaran menggunakan alat namanya al-hawas, mata. Mata kita itu langsung bisa melihat alam. Mata kita itu langsung bisa melihat matahari. Paham? Paham apa enggak? Terkadang gambar itu watarotan millau fil mahfud. Ada kalanya gambar alam itu diterima bukan melalui perantaraan penglihatan mata, namun karena hati ini mampu melihat sesuatu yang ada di Lauhul Mahfuz.
Itu potongannya sampean ora usah ngayal. Iki kelas arep ngaji dadi wali sampean asine. Di fakultas kewalian nih. Jadi malam Rebo iki fakultas kewalian. Iku ora enek Pak Jinas ning universitas ning diwae sing bahas tentang masalah fakultas kewalian iku ora enek. Maka saya membuka fakultas sing ora enek ning sekolahan. Kama annal ain yatasawwar, atau yang mengatakan yutasawwar ayyahsula fiha surata syamsi tarotan min nadrin ilaiha. Seperti hanya mata itu bisa menerima gambaran ketika melihat langsung kepada objeknya. Namanya itu adalah matahari. Oke? Nanti tetap terangake. Watarotan min nadri ilal ma. Ada kalanya mata kita itu adalah melihat matahari bukan karena melihat datiahnya, tapi melihat pancaran yang ditimbulkan olehnya ke dalam air. Jadi kalau mata melihat langsung kepada matahari, itu ibarat hati melihat langsung kepada lauful mahfud. Tapi kalau misalkan umpamanya mata itu melihat matahari melalui bayangan air, itu ibarat hati yang melihat dengan sekian banyak ilmu yang didatangkan dari luar. Iki paham apa orang ngaji kaya ngene iki, Kang? Duh, iki sing wis ngaku dadi wali ora paham Pak Indro. Fahmah irtafa al hijab bainahu wa bainal lawfil mahfud ro'a al asyafihi. Hati ini akan menyaksikan begitu terang, begitu jelas apa yang tercatat di dalam lauful mahfud. Sampai matine sampeyan iku kapan iku weruh. Matine Pak Min iku kapan weruh. Karena semua itu telah tertulis di dalam lauful mahfud. Itu seandainya antara hatimu dengan lauful mahfud itu tidak ada penghalang. Apa yang menyebabkan kita itu tidak bisa melihat hati kita itu dalam tulisan lauful mahfud? Karena sekian banyak penghalang itu belum bisa kita urai. Sehingga kita tidak pernah tahu nasib kita kayak mana. Dong. Budan dong iki paham apa ora pokoke. Sing penting dong wae lah ya. Alhamdulillah. Wa bainal murra'a al asya fihi wa tafajjar ilaihi al ilmu minhu fastaghna anil iqtibas min dakhilil hawash. Sehingga hati yang sudah mampu menghilangkan sekian banyak tirai penghalang-penghalangnya, maka saat itu hati itu tidak membutuhkan informasi dari luar karena informasi ini datang sendiri. Itulah orang yang sudah dibimbing sama Allah menuju benar. Orang bakal salah, langkai iki lho mesti disetir karo Gusti Allah. Nawae dheweku ora disetir karpe dhewe. Alhamdulillah. Jadi rumangsane iki kita itu dalam bertindak itu karpe Gusti. Potongane Pak Min kuwi. Jadi rumangsane nek keliling-keliling masjid iku karpe Gusti Allah. Masuk. Sekali ngaji paling Samsul sing ora wani nongol iki Samsul iki. Ora wani Pak Min Samsul iki. Jadi fastaghna minal iqtibas min dakhilil hawas. Dia tidak lagi membutuhkan masukan-masukan dari panca indera, tidak lagi membutuhkan masukan-masukan dari akalnya. Karena baginya sudah cukup informasi itu langsung datang sendiri tanpa melalui perantaraan apapun. Itulah orang yang sudah mencapai hatinya disebut dengan hati yang sofi, hati yang bersih. Lah sementara kita ini hatinya untuk melihat itu penuh dengan kotorannya, sulit Pak. Maka sesuatu yang ada, sesuatu yang jelas sering kita katakan tidak ada. Bukan karena sesuatunya tidak ada, memang kitanya yang bermasalah. Dong. Mulane wong lagi
orang enak kongkon nilai, itu orang enak kabeh, Pak. Maka jangan sekali-kali kamu minta pendapat kepada orang-orang yang dalam keadaan umat. Ruwet malahan. Ini jawabannya orang selesai malah tambah ruwet. Kalau nggak bertanya, tanya aja sama Mbah Hadi itu yang jadi pengacara, tambah ruwet itu. Di dunia itu akan semakin ruwet sebabnya kita sing orang ngerti ikut ngomong. Modal pengalamannya orang enak. Berweneng umat kok, tapi nek wong cerita apa wae iso langsung. Sopo kuwi? Allahu Akbar walillah. Sok perlu kabilah hebat iki. Lah nanti modelnya orang ini adalah al-mujarrad. Namanya orang yang mensucikan dirinya, menyucikan bukan mensucikan, menyunyikan dirinya, tidak bergantung dengan apapun. Jadi metode yang pertama itu pasti akan melaksanakan penyendirian. Tidak bisa Pak, rame-rame gak iso. Maka dia mengambil tempat tahanus, ada kalanya itu adalah bertapaknya melalui sebuah gua, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada kalanya itu bertapanya di gunung seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ada kalanya pertapaannya melalui perut ikan yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Semua para nabi itu tidak akan pernah ada yang lepas dari pertapaan. Mulanya yang jadi wali kok orang pernah nyekel tasbih. Orang percaya aku, Pak. Tapi jangan salah, setiap orang yang memakai tasbih itu mesti wali, durung tentu, Pak. Tapi cirine wali itu mesti tasbihnya orang pernah hilang. Maka untuk jadi wali, tasbihnya aja sampai hilang. Amin digawe. Kayaknya Pak Imam, kayaknya sing ngene anu. Pak Imam ro diwae gawa tasbih kowe Pak Imam. Oke, ya. Jadi famah ma irtafa al hijab bainahu wa bainal lawfil mahfud ra'a al asya fihi wa tafajjar ilaihi. Akan memancar ilmu itu dari sumbernya langsung. Mulane wong heran, Kanjeng Nabi ku belajarnya sing endi? Kok tiba-tiba jadi manusia cerdas? Mustahil? Enggak. Kenapa Anda mengatakan mustahil? Karena Anda mengukur sebuah kebiasaan. Kebiasaan manusia itu pinter melalui belajar. Jadi nek ene menungso pinter kok tanpa belajar, mesti mustahil. Jadi yang mengatakan mustahil itu ukuran Anda, karena selalu melihat kebiasaan, padahal Allah di luar kebiasaan. Dong iki sampean ngaji kaya ngene iki. Mulane nek sampean kenal kali Gusti Allah, jangan sekali-kali mengukur semuanya itu dengan kebiasaan. Nanti kamu terjebak. Maka sesuatu yang sebenarnya itu adalah kebenaran dari Allah, engkau katakan itu mustahil. Karena Anda mengukur dengan kebiasaan. Tapi aku ora percaya neng Babul Khoer ora pernah ngaji kok pinter ora percaya. Oh, akhirnya kita salah gunakan aja Pak Jamal ngomong kayak ngono dadi sesuk malam Rebo dhewek gak usah ngaji, Pak. Sing penting tasbih diuncelang wae. Nah, ini jadi masalah. Jadi ada metodenya, Pak. Gak bisa tidak. Karena dzikir yang kita baca itu kan motifnya, bukan pendekatan kita kepada Allah, bukan untuk membersihkan jiwa kita dari semacam kotoran. Jadi dzikir kita itu karena bermasalah. Tadi karena pesning banget orang duit, maka dzikir lah, dzikir sing koyo ngene iki ora iso buka ati, Pak. Seestu tenan. Iku kok banyak sing tersinggung kan. Sehingga ketika masalahnya sangat banyak, iku muter tasbih. Lah ketika masalah wis ilang, ya tasbih lireng. Iki potongane sapa? Dewek niki. Samsul mangkat Samsul. Pokoknya Samsul ngaji ku lagi pening ngono wae.
Boleh hiburan ini ngaji kok hiburan dari sambil boleh hiburan daripada ning omah dhewe hasil ya. Ini nanti fayakunu dzalika katafajjuril ma min umkil ar. Peristiwa yang demikian itu ibarat pancaran mata air yang langsung dari kedalaman bumi. Dia tanpa digali namun mampu memancarkan air. Maka air ini nggak pernah habis. Anda ini kan kalau berada di pegunungan itu sumbernya dari mana, air itu nggak pernah habis. Lah kalau aqua, mineral itu kan melalui galian, Pak, baru dikeluarkan airnya. Tetapi ada air yang tanpa digali dari kedalaman bumi itu memancar sendiri. Itu contoh hati yang sudah bersih, sehingga hati ini adalah selalu berhubungan langsung dengan Allah tanpa melalui wasilah. Karena hijabnya sudah hilang semua. Sehingga informasi ini datang langsung dari Allah, dititipkan dalam hatimu. Bicaramu itu adalah bicaranya, diamnya adalah diammu adalah diamnya, gerakmu adalah geraknya. Iku nek ngomong ketek jadi ketek sekalian. Mulane wali niki ora pernah jengkel, Pak, karena ketika jengkel membenci itu bahaya. Iku nek waliullah. Beda karo wali kota. Mulane wali niku diomong apa wae senyum. Kenapa? Karena ketika dia sudah mulai memunculkan kejengkelannya, jadi langsung sampean. Hati-hati mulane. Hati-hati. Iki sing wali tenanan loh ya. Nek kelasnya Pak Min kan wali nikah wae urung kayane. Tapi semuanya masih memungkinkan. Sampean bisa mencapai ini. Yang penting kuat apa orang jagungnya. Kuat napa mboten puasane. Orang nyekel tasbih kok baduk disi omnya. Tasbih dicekel orang muter-muter blas. Iki rombongannya Pak Min. Wantesan tasbih dicekel orang muter-muter ya, ternyata wongnya turu. Ternyata lagi diajak ngomong nih karo malaikat kan ini ngomong. Wa mahma aqbala 'alal khayalat wa mahma aqbala 'alal ail fastagni fa wa mahma di silapate kok matane surapati anu kami niki. Wa mahma aqbala 'alal khayalat al hasilah minal mahsusah kana dzalika hijaban lahu an mutali'atil lawfil mahfud. Adapun ketika engkau menghadap dengan sekian banyak hasil dari apa yang dicapai oleh panca indera, itu hanya hayalan-hayalan yang tidak akan pernah mampu menembus kepada Lauhul Mahfud. Karena iki apa yang dihasilkan oleh mata kemudian ditransfer ke dalam pikiran, itu kebanyakan akhirnya ngayal. Mulane akeh wong pengen sugih, kakean ngayal. Akhirnya dikira tok sing akeh, kerja gak gelem karena pengen sugih, karena melalui zikir ki ngayal iki. Mangkat kok. Iku kok pada tersinggung sampean iki. Kita ini kan lagi durung sadar iki. Maka banyak orang yang pengen kaya menggunakan jalan pintas. Jenenge apa? Zikiran. Dipikirin dengan dikiran, iku nyebabno wong langsung ya le. Jadi zikir ini adalah metode untuk membuka hatimu sebenarnya, agar engkau bisa menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya. Embu sejak kapan dikir kok dibelok kena dadi kaya ngono iki? Nanti kalau ujung-ujungnya yang ditawarkan itu rezekinya lancar dan sebagainya, ujung-ujungnya itu penipuan, Pak. Seestu nanti akan ditawarin dengan minyak harganya sekian. Karena dikiranya sampean niku durung iso buka maring Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya sampean kudu duwe
tuku minyak. Dan ketika didol iku minyake sing mau ning tukune 2000 perak ning shopping, mergo sudah diumis-umis, itu harganya bisa mencapai 2 juta, Pak. Karena sampean dagangnya pengen laris, mau tidak mau saking sugestine sampean mesti laris. Alhamdulillah entok 5 dagang ora payu. Iki kok kaya ini kok merasa kabeh iki. Kebalik kita ini. Nanti kalau kamu sudah menghadapi kedekatan dengan Allah, apapun dimudahkan kok. Tapi selama engkau masih menjauh, ya sulit untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Yang ada, kamu akan dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan. Sayalah, mulaneng ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tenang dulu, kalau tenang semua masalah itu selesai. Tapi ketika hati ini kurang tenang, alih-alih nyelesain masalah malah timbul masalah. Oke? Dong? Wis jam 10 ngajine. Cukup nggih? Ngelas Pak Min. Kama annal ma'a idza istama'a fil anhari muni adzalika minatafajjur. Nah, air ini yang tadinya itu adalah memancar dari bawah kelihatan, semuanya jelas. Ketika sudah memenuhi sungai, maka sudah nggak kelihatan lagi. Oke? Oke? Jadi sumber yang dihasilkan dari air yang berasal dari bumi itu sudah nggak kelihatan karena sudah berkumpul menjadi sungai. Makanya yang sungai itu sampean tahu nggak sumbernya dari mana? Maka Anda seringkali terlena seolah-olah sungai ini adalah muncul air tanpa melalui sumber. Makanya banyak ahli syariat itu terpaku kepada syariat saja, tetapi dia tidak pernah berpikir siapa yang menciptakan syariat. Jadi dibahas batale sholat terus, tapi orang pernah bahas sopo sing wajibna sholat. Ini kan yang dibahas kendaraan terus, tapi orang pernah sing bahas pemiliknya sopo. Untuk apa gunanya kendaraan ini? Mulane ojo mau ngaji syariat bloko, dalam artian kita tidak hanya sekedar terpaku kepada bab syariat. Karena syariat itu hanya mandegin yang kono, dia tidak akan mampu mengantarkan kepada yang membuat syariat. Pikirnya sampai nabi sholat itu langsung diterima, gak iso sing temui sopo. Kalau Anda sadar yang ditemui oleh Allah, pantaskah model koyong ini berhadapan dengan Tuhannya? Wong sampean arep ngadepi wali kota wae, ngadepi gubernur itu persiapannya mateng kok. Baju aja itu disetrika, minyak wangi. Ini arep ngadepi sama-sama makhluk loh, cuma bedanya dia punya pangkat. Kalau arep ngadepi karo Gusti Allah, nanggone kaose. Iki orang ngenyel loh, Pak. Iki masalah wong salah lagi kampanye iki. Cobalah sadar diri, kita lagi ngadepi siapa? Kita itu berhadapan dengan yang menciptakan kita. Karena kita nggak tahu, yang penting sholat aman-aman wae, yang penting assalamualaikum, assalamualaikum, bubar langsung surga. Alhamdulillah. Mangkat wonge. Ya, yes, lumayan daripada ora sholat ngono wae lah. Lumayan lah ya, lumayan. Maka air yang sudah memenuhi terhadap sungai itu sudah tidak lagi kelihatan sumbernya dari mana. Begitupun informasi yang datang kepada hati yang dihasilkan oleh panca indera pendengaran kemudian ditransfer kepada pikiran, itu sudah nggak jelas ketika sampai di dalam hati. Dong iki ngaji kayak ngene iki. Mulaning piye-piye sampean itu ndak bisa hanya melalui ngaji terus-terusan kayak ngene, kudu ene metode zikire. Cuma niatnya dirubah. Jadi niatnya zikir kanggo bersihna hati.
Sanggup? Enggak sih digoleti karo sampean niku tenang, apa rezekine lancar. Loro-lorone gede. Angel lho kan. Kang, semua problem masalah itu akibat dari ketidaktenanganmu. Semua masalah itu datang itu akibat dari gelisahmu itu loh. Sebab ketika kamu dalam posisi tenang, apa saja itu enteng. Tak percaya loh sampean nih. Sing anggap berat iku karena sampean jiwane bermasalah. Angel sampean itu kandhane niki. Lah terserahlah percaya syukur ora percaya ya. Insyaallah. Fa'idan lil qalbi babani, maka dengan demikian itu yang namanya hati itu mempunyai dua pintu. Mulai kan baru kenal ngiki. Ini orang ngaji ora kenal sol. Maka banyak orang yang berbicara hati, tapi karena tidak tahu di mana posisinya hati serta bagaimana yang namanya hati, ya bicara ngawur. Mari kita bersihkan hati. Sampeyan jawab, nengen di kanggo ngarep bersihna kudu urut tempatnya dhisik. Jangan sampai Anda membersihkan tapi tidak pernah tahu tempatnya bersihna opone. Dong. Aku khawatir sampean cerdas kok malah saingan karo aku. Olah neng enek ilmu sih tak simpan iki orang tak tahu nak kabeh, Pak. Potongannya Pak Min iki terus buka lapak deh. Masya Allah, Masya Allah. Fa'idan lil qalbi babani, maka di dalam hati itu ada dua pintu. Ada berapa? Dua pintu. Satu babun maftuhun ila alamil malakut, yaitu adalah pintu yang dibuka menuju kepada alamul malakut. Alam malakut itu adalah alam di mana yang hanya mampu menyaksikan itu hatinya saja. Dia mata kita tidak bisa melihat. Mata kita itu hanya mampu menyaksikan alam musyahadah. Jadi ngertinya sampean niku alam iki peti perak. Wa huwa al-lauful mahfud. Alamul malakut itu adalah alam di mana alam itu berada dalam lauful mahfud. Maka hati ini ketika sudah dibuka kerannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mampu menyaksikan apapun yang Allah tulis di dalam kitab lauful mahfudnya. Itu yang disebut hati yang bercahaya, nur. Nanti prosesnya dikit-dikit loh. Ben sampeyan ngerti ngajine wali dhisik, ilmune wali. Jadi nek wong misalkan ngaku dadi wali kan sampeyan wis ilmu kan dites. Nek ora sesuai karo standar berarti wali palsu. Mulane nek metro nek ngaku dadi wali parani tenanan, Kang. Masih ngaku dadi wali ora paindro kae. Bokat masih wangku parani tak tes dadi waline piye jarane. Iki ngaji kayak ini apa atau enteng kan? Hah? Jadi pengetahuan kita itu tentang Islam ternyata masih ini pajri gitu, dikira wis anu pajri. Dikira wis anu, ojo siapa kita terus, jadi pikirin dengan siapa kita terus kemudian anu ning lauful mahfuz ora jri. Wa alamul malaikah, kamu hatinya akan menyaksikan tentang alamul malaikat, alam-alam yang dihuni oleh para malaikat. Wis gaule iki atine jasadnya memang gaul sama manusia, namun hatinya nggak mau diikat oleh siapapun. Kalau kita jasadnya udah gaul sama manusia, hatinya diikat juga, sehingga nggak bisa kesana karena hati kita sudah diikat sesama manusia. Maka yang dimaksud engkau itu adalah melepaskan diri dari makhluk, bukan engkau tidak bergaul, tetap saja sebagai manusia bergaul, namun hatinya jangan sekali-kali kamu sangkutkan kepada makhluk. Iso.
Nah, pret. Wababun yang kedua, wababun maftuhun ilal hawasil khamsi al mutamassikah bi'alamil mulki wasyahadah. Yang kedua, hati ini bisa dibuka dengan melalui alat, namanya adalah alat panca indera. Maka lapangannya kepada sesuatu yang bisa disaksikan atau bisa dilihat, dirasakan oleh namanya panca indera. Di luar itu sudah tidak bisa lagi menjadi wewenang panca indera. Mata itu hanya ditugaskan untuk melihat, tetapi di balik sesuatu yang dia lihat itu tidak bisa menjadi tugas mata. Oke? Nah, paham? Tangan itu dikasih wewenang untuk memegang. Kemudian apa yang dipegang, bagaimana penggunaannya, itu bukan lagi wewenang tangan. Dia hanya ditugaskan memegang. Fungsinya apa dan sebagainya, untuk apa, tangan tidak pernah. Telinga itu ditugaskan untuk mendengar. Informasi yang masuk di dalam telinga itu adalah merupakan sesuatu yang digali, sesuatu yang ditampung, mohon maaf, oleh telinga. Sementara telinga tugasnya hanya sekedar menampung apa yang didengar, tetapi telinga tidak bisa untuk mengetahui hasil dari pendengaran. Iki kok padahal iki sampean iki. Semua bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing, tetapi punya keterbatasan. Oke? Semuanya punya keterbatasan. Maka saling membantu antara satu dengan yang lain, sehingga hasilnya ditransfer kepada otak manusia. Saat itulah otak manusia bekerja sesuai dengan penemuan yang dilakukan oleh panca indera. Hasil dari berpikirnya otak manusia itu, lahirlah ilmu. Namanya ilmiah. Namanya apa? Ilmiah. Dan sesuatu yang sifatnya ilmiah karena hasilnya dari otak manusia itu dipengaruhi oleh sekian banyak hal, sehingga penemuannya tidak akan sama. Walaupun yang dibahas sama, tetap saja hasilnya tidak mungkin sama. Tapi kalau yang bahas hati, mesti hasilnya sama. Maka selama ilmu ini berada dalam pikiranmu, tidak akan mungkin ada kesamaan dengan yang lain. Tetapi ketika ilmu itu sudah sampai di dalam hati, karena akan menjadi rasa. Yang masalahnya itu kan ilmu tanpa rasa, Pak. Kaya masakan tapi ada rasanya. Dong ini. Maka fungsinya hati ini bagaimana menciptakan ilmu itu supaya mempunyai rasa. Ini kan perlu digodok disi, Pak. Kaiso begitu langsung diberikan oleh pikiran ke dalam hati, langsung kemudian disantap sama hati, bahaya. Karena apapun itu perlu dimasak dulu. Kalau nggak dimasak bahaya. Iki kok pada ngelamun karena mantuk apa karena ngerongok bingung kan? Oh nih cita-citaan jari mumpe dadi wong. Jadi pengalaman kita dalam beribadah itu sudah menciptakan rasa belum? Enggak sampai nih sholat ini rasanya orang. Begitu nyebut Allah itu ini rasanya orang. Ulangi itu, ulangi, jawab jujur aja, jujur lah. Ya walaupun goror apa-apa lah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu sudah punya rasa enggak? Kalau sampai mengatakan sudah, apa rasanya? Yazid Al-Bustami itu hampir 2 jam berdiri, mulutnya kaku, tidak mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kenapa masalahnya? Saking takutnya. Lawake dhewe iku ana ora wedi, dadi los. Takbir.
Gol bisa. Karena khawatir apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kebesarannya. Maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini bukan dalam versi kita, tapi dalam versinya Allah. Engkau yang mengetahui kebesaranmu, ya Allah, bukan saya. Karena saya tidak pernah tahu hakikat engkau besar itu kayak apa, nggak pernah perlu. Maka ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, rasanya kamu terlalu kecil di hadapannya. Kamu menjadi makhluk yang hina di hadapannya. Itu rasa dari kalimat Allahu Akbar. Sehingga sehabis sholat kamu tidak akan pernah menjadi manusia merasa mulia. Nek sholat kau ngukumi uang, ini kan konslet kayak kabel iki. Apa-apa ini kalau sudah konslet, Pak, kebakaran. Jadi agama ini kalau sudah salurannya konslet, itu bukan menyelesaikan masalah, malah timbulnya masalah-masalah dari agama. Padahal sampeannya sing ulangi konslet kita ini. Ibarat konsleting listrik ini sing konslet tapi nggak sadar. Jika jaringan salah satunya ada yang konslet, mati kabeh apa ora? Jawab, mati kabeh apa ora? Ulangi. Jika ini saluran jaringan ini ada satu yang konslet, maka lampu-lampu yang lainnya ikut mati enggak? Mati, Pak. Karena saling kait mengait. Iki kok. Orang sampai sing jero-jero lah, sing penting mlebu ning surga lah. Kita kan ngayal. Maka Al-Quran menggambarkan bagaimana engkau akan masuk surga sementara engkau belum pernah merasakan kesusahan, kesedihan yang luar biasa. Ora enek riwayat yang mlebu surga itu tanpa ujian yang berat. Mulane para nabi ujiannya berat apa ringan? Berat, kudu diedak-edak dingin. Barang pamin diedak sepisan wis ora gelem ngaji maning. Insyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Niku maka apa-apa yang dihasilkan oleh panca indera ini perlu diramu dulu sama otak manusia. Setelah itu juga akan dimasukkan ke dalam hati, tidak langsung. Itu berkaitan dengan alamus syahadah. Alam mata hanya bisa melihat langit, mata hanya melihat apa-apa yang ada di langit. Tetapi untuk menjangkau kenapa langit itu tidak ada tiangnya, itu dudu mata tugasnya. Bisa dibayangno nek sampai langit ini tiangnya. Pesawat ini ditabrak terus, Pak. Maka dia itu punya sakan itu kekuasaannya Gusti Allah. Jadi jangan dikatakan mustahil, nyatane kayak ngono, orang ini sakane we. Nah, okay. Penting, tapi mata hanya tugasnya melihat. Untuk menganalisis itu tugasnya akal mata hanya melihat kalimat Al-Quran kan. Maka setelah mengetahui kalimat susunannya alif, lam, ha, dal, diharokati, harokatnya fathah, kemudian sukun, fathah, terus doma, baru lesan membantu alhamdulillah. Tapi selama matanya orang delok, lesan gak iso ngomong dong. Maka lesan itu bisa mengucapkan atas bantuan mata. Ini ben sampeyan agak ngerti dhisik, oke? Paham? Mata melihat itu kopi. Mata. Namun mata tidak akan sanggup mengantarkan kopi ke dalam mulutmu. Nyambat karo tangan. Ngan ngomong matane ngan. Aku minta bantuan, tolong antarkan kopi ke
Begitu kopi sudah dipegang sama tangan, maka untuk sampai kepada mulut, mulut ini tugasnya hanya sebagai alat untuk memasukkan kopi, tapi tidak diberi tugas untuk merasakan. Paham? Paham? Paham apa ora? Maka yang namanya mulut ini butuh tenaga yang lain untuk bisa memberi rasa. Lidah ini tugasnya untuk tapi kalau lidah saja tidak ada mulut, ya lucu sampean. Masya Allah. Setelah lidah dimasuki oleh kopi, baru ada penilaian. Siapa yang menilai? Siapa yang tugasnya menilai? Lidah itu kan hanya untuk menjadi alat perasa. Yang nilai itu siapa? Siapa sing nilai? Iki ngomong kopi enak, kopi ora enak. Iki siapa sing nilai? Siapa sing nilai? Jawab, siapa sing nilai? Ya kan, masih perlu kan sampean ngono kayak pendadi wali lah, angel. Masya Allah. Masya Allah. Jadi yang nilai kayak gini iki sapa? Akal. Tanpa disadari, lidah Anda itu mentransfer pengetahuan terhadap akal untuk menilai sesuatu. Keren orang ini. Begitu masuk di dalam lidah sampeyan, mau tidak mau dia tidak boleh berhenti dalam lidah, tetapi harus dimasukkan lebih dalam lagi, Pak. Maka ada jaringan untuk memasukkan ke lebih dalam lagi yang disebut dengan usus. Ususnya itu ada usus kecil, ada usus besar, yang semuanya punya fungsi masing-masing. Walaupun melalui jalur yang sama, nanti ketika sudah masuk mulai ada penyaringan. Mana sing dadi uyuh, mana sing dadi spermane sampean, mana menjadi cairannya sampean, itu semuanya sudah ada alat pembagine otomatis. Sineng toko rene. Iku namanya al-hawasiyah. Wes, sampun. Mulailah diadakan penyelidikan oleh akal manusia. Sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu adalah sama. Mengapa jadinya tidak sama? Iki wong samene iki mangane podo, lawe, iwak asin, sayur asem, sama. Namun begitu masuk ke dalam perut kita ini, itu mengapa ada ketidaksamaan? Jadinya yang tidak sama. Ada yang jadi kotoran, dan ketika jadi kotoran pun, itu kemudian ada ketidaksamaan. Ene sing mencret, ene sing tongkrong jam ora metu-metu. Masya Allah. Jawab, Masya Allah. Itu sifatnya, belum lagi warnanya. Ene sing kuning. Iki kok ene sing rupane warna coklat. Apa di dalamnya ada pengecetan, Pak? Sehingga begitu keluar padahal yang dimakan itu tidak warnanya kuning, tidak warnanya coklat. Mengapa ketika keluar warnanya kuning? Anehnya lagi, yang dimakan sama kita itu remuk. Daging apa saja yang kita makan, begitu keluar, enggak keluarnya daging. So, kalau sampai keluarnya daging itu mesti dicuci lagi, dimasak lagi, Pak. Genjer ini. Ya Allah. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh usus kita ini. Apa itu? Yang kecil-kecil. Kayak misalkan biji cabai, biji tomat. Mulane wong biyen itu walaupun di sawahnya tidak pernah tanam cabai, tidak pernah tanam tomat, karena orang dulu itu tidak pernah menggunakan WC, isinge main iku ning sawah ketumbuh, Pak. Iku malah pupuk organik gitu.
Sehingga orang dulu itu ketika nyawah, nanam, itu obatnya tidak terlalu banyak. Karena banyak pupuk yang dibuang di situ. Nah sekarang ini, karena tidak ada pembuangan kayak ngono, mau tidak mau Pak, kimianya harus banyak. Dan resikonya kalau sudah kimianya itu banyak, sesuatu yang ada di bumi zat-zatnya, ini mau tidak mau akan menjadikan kematian. Dan ketika sudah mengalami kematian, maka tingkat kesuburan tanah tidak lagi bisa berlangsung. Tersampean. Mulanya mari kita bersama-sama buang kotoran di tempat yang kembali lagi seperti semula. Tujuannya untuk menyuburkan tanah. Ya Allah. Allah, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu mulai dikerjakan sama akal. Maka akal manusia itu ketika bekerja, karena kepentingan manusia itu tidak hanya itu, maka dengan akalnya manusia itu capaian-capaiannya itu sangat banyak. Karena membahas manusia itu bukan pada pola makannya saja. Karena sekalipun pola makannya bagus, tetapi ketika pergaulannya tidak baik, itu berpengaruh kepada manusia. Maka ada ilmu sosiolog. Iya sampean. Ternyata apa yang bisa mengakibatkan manusia itu adalah berbeda, anak jiwa. Maka timbul ilmu psikolog. Iya sampean. Jadi untuk membahas kita ini, itu rentetan akal luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang sanggup membahas sendirian. Maka orang yang ahli di bidang kedokteran itu saja. Kalau membahas masalah sosiolognya nggak hafal. Dipikirnya dokter itu menguasai KB, enggak. Contohnya semakin tinggi dia mengambil spesialis jantung saja, ngerjain sing lain nggak iso. Kalau bab janin saja, ngerjain untu gak iso. Kalau ngambil spesialis gigi saja, mata gak iso. Artinya semakin tinggi, bukan semakin luas ilmunya manusia, semakin kecil. Mulane sing paling enak jadi mantri, apa wae iso. Wong panas iso periksa ning toni. Tipes iso ning toni, sakit gigi bisa periksa ning toni. Karena mantri semuanya juga bisa. Tapi kalau sudah dokter spesialis, apalagi yang menangani tentang anak saja. Bahkan sekarang kemudian dibagi lagi dengan ilmu kejiwaan. Ada bidangnya sendiri. Iya. Itu ilmu yang dilahirkan oleh akal manusia. Karena akal manusia itu adalah bersifat sementara, tidak akan pernah ada ilmu yang dilahirkan oleh manusia melalui akalnya bersifat selama-lamanya. Teorinya waktu itu sangat digunakan, hari ini tidak lagi kepakai. Karena rumusannya sudah berbeda. Maka sesuatu yang dicapai oleh akal tidak akan mungkin mencapai kebenaran mutlak. Kebenarannya hanya kebenaran nisbi. Sementara sifatnya kebenaran itu tidak nisbi tetapi mutlak. Ada alat yang harus kita gunakan untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya, hati. Selama hati ini tidak digunakan, maka kita cerdas secara akal, namun goblok secara hati. Mulane kita itu banyak sing cerdas akal, jadi profesor, doktor, namun hatinya tumpul. Dong, titel profesor, doktor. Sampai hatinya cerdas apa ora sih? Ini sih jenenge cerdas spiritual iki yang ngene iki. Orang kalau cerdas hatinya itu mempersiapkan sesuatu yang mau dibawa. Sementara sesuatu yang mau ditinggal itu nggak dipersiapkan. Ngapain mempersiapkan sesuatu yang ditinggal? Jadi mempersiapkannya itu ada sesuatu yang mau dibawa. Karena kita mau mati, mau ke sana, berarti kan ada persiapannya banyak. Mengapa Anda itu adalah sangat-sangat hobi menumpuk sesuatu yang bakal ditinggal? Ini kan goblok.
Oh sampe diomong goblok ora trimo. Kenyataannya kita ini goblok mencari sesuatu yang bakal ditinggal, tapi tidak pernah mempersiapkan sesuatu yang bakal dibawa. Pinter apa goblok? Goblok. Wahai orang-orang goblok. Kita ini kan hanya cerdas pikirannya saja. Kalau orang sudah cerdas pikirannya, apapun itu bisa diputar-putar, Pak. Sehingga perdebatan kalau kita lihat di TV itu kan karena kecerdasan otaknya manusia. Yang dicari itu bukan kebenaran, kemenangan, kepuasan. Maka yang salah saja itu ngotot. Jelas-jelas salah ya, Pak. Ngotot. Ngaku ini bener. Dong. Maka nggak usah aneh ada profesor, doktor dan sebagainya masih seneng hobinya memfitnah orang dan sebagainya karena goblok atine. Ini pajri Turun. masa Allah. Makanya dunia ini disebut mainan, Pak. Kenapa disebut mainan? Karena sesuatu yang kita tinggal, sesuatu yang kita kumpulkan itu bakal ditinggal. Itu mainannya di situ. Maka jangan pernah engkau jadikan dunianya itu ditinggal, dibawa. Artinya gunakan dunianya itu untuk membangun masa depanmu di akhirat. Dong. Siap-siap sampean. Udah siap-siap. Padahal perjalanan yang menuju ke sana, Pak, itu sangat jauh. Wong sampean kan cita-citanya pengen mlebu ning surga. Allah turuti. Tapi kan syaratnya kudu mati dhisik. Karena kalau bentuk kaya ngene langsung dilebokne ning surga, gak iso, Pak. Kalau Pak Amin ini cita-citanya pengen mlebu ning surga, kemudian ning surga ku disiapkan 17 atau 70 bidadari. Nek posisine kaya ngene, mencret tenanan. Kayak sepisan wae. Lah. Oh, nek njaluke 70. Piye carane sampean ning kono mangan terus tapi ora penyakitan, tapi ora ngising jajal. Ini kan desainnya kudu baru, Pak. Carane Allah mematikan sampean, setelah mati diwujudkan lagi dengan desain baru karena alam yang akan dimasuki alam yang baru. Jadi nek sampean orang mati di sini angel. Ki ketemu apa ora iki? Pengen mlebu ning surga toh? Iki sih. Ya, sampe arep mlebu ning surga ngacung. Kowe arep wani. Berarti selama iki palsu kabeh ora wani, masa ini persyaratannya, Pak. Kok kalau kayak begini terus, mohon maaf, dengan bentuk kayak ngene iki mlebu ning surga yang ngisingan dipakani sepisan ngising. Lah karena sampai ning dunia desainnya modelnya kaya ngene, ketika di alam rahim desainnya modelnya kaya ngono. Orang nganggo baju, orang nganggo apa desain rahim. Maka di rahim itu tidak akan pernah ada orang yang begitu keluar langsung nganggo jas. Keluar jenggoteku setelah sampean keluar dari perut seorang ibu. Oh nek sampean ning kono wis jenggoten dhisik nyangkut malahan. Iya. Dong iki paham. Paham napa mboten? Paham. Ya Allah, pengen lah. Sekarang masalahnya orang itu kalau misalkan posisi kayak begini dimasukkan ke dalam api, ya pasti mati. Setelah mati selesai siksaannya, enak tenang. Maka caranya bagaimana orang ini dibakar kemudian tidak mati-mati? Itu kan desainnya harus mati dulu baru kemudian dibangun dengan bentuk yang baru. Maka saat dimasukkan ke sana, dia walaupun terbakar tidak akan pernah mengalami kematian. Aku yuk gelem mlebu ning neraka ning modele kaya ngene. Tenang. Allah paling sepisan tok panas mati kok. Wis. Cuma kan masalahnya itu di neraka itu orang disiksa tidak pernah mati. Iki sing gawe angele kuwi.
Dipikir sampean kaya ning dunia mati wis pret. Nek kaya ngono ayo maksiat bareng-bareng. Ngapain nyembah karo Gusti Allah karo sengsara kaya ngene ya, Kak? Oke? Nah iki lho, Pak. Sampeyan ora weruh. Mulane piye-piye sampeyan kudu Hati. dan ketika mati ada rasa sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena dipaksa untuk berpisah. Jasad sama roh itu kan sesuatu yang harus ketemu. Tiba-tiba harus berpisah, dipaksa sama malaikat. Metu we. Itu sakitnya itu bukan karena matinya, karena lepasnya itu, karena terjadi yang namanya perpisahan. Maka sakitnya tidak akan pernah hilang. Maka orang mati itu tidak pernah hilang sakitnya. Karena terjadi perpisahan yang dipaksa, bukan perpisahan yang jasad ngerti, nek kowe ninggalna aku bukan siapa-siapa. Roh juga ngomong, nek aku iku rene kowe, ya aku angel nempate ning endi. Dua-duanya saling membutuhkan, tapi mau tidak mau kata malaikat kowe kudu pisah, ora pisah awas. Diancam. Ene wong lagi jatuh cinta, lagi mabuk asmara, tiba-tiba dipaksa sama orang tuanya untuk meninggalkan. Sakit enggak? Sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Banyak misteri yang belum diungkap, Pak, sebenarnya. Ngertine sampean niku kayak ngene langsung mlebu ning surga. Mentara bidadari ning kono jatah 70. Jajal. Nek modele kaya Pak Jiman mlebu ning surga. Ya percuma dikasih bidadari 70, dikasih siji wae. Paling manjate ya sebulan sepisan. Iki nek modele kaya ngene langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah desainnya baru, jangankan 70 bidadari diruntung sekalian. Iku nek desainnya wis baru, Pak. Mulane perlu sampean mati. Nanti dengan mati itu desain baru, sampean ora pernah tua, ora pernah umurnya semono, baik kan desain baru. Tapi yang dunia itu nggak bisa. Piye-piye kalau sampean misalkan masuk ke dalam surga posisinya kayak ngene, mesti tua terus sampean. Terus ya bidadari masih tertarik. Sopo iku. Masya Allah. Kan mlebu ning surga kan? Kan mlebu ning surga kan? Mati di sini. Yang sampai kadang-kadang cita-citane bae sing dhuwur kok nglakonane angel. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes titikne. Wa amma infitahu babi ad-dakhil ila alamil malakut wa mutali'atil lawful mahfud wa ta'allamu ilman yaqinan bi ta'ammul fi ajaibi ru'ya wa itla'il qalbi fin naum ala ma sayakunu fil mustaqbal. Makanya kemudian banyak sekali orang mendapatkan informasi walaupun dalam keadaan tidur, apa-apa yang terjadi akan terjadi dikabarin sama Gusti Allah melalui mimpinya. Kok angel sampean? Apa ketika sampean tidur itu pikirannya kerja, goleti informasi? Enggak, informasinya yang datang sendiri. Begitulah wahyu. Kalau sudah Allah mencintai makhluknya, mencintai hambanya, maka informasi ini yang akan didatangkan. Bukan Anda yang mencari informasi, tapi informasinya tekan dewe. Mulaning para wali niku disipati oleh Allah itu dengan namanya ilham, karena bukan nabi. Kalau nabi itu wahyu, kalau wali ilham. Nih sampean iki wis ngantuk kok. Cukup ya Bu, Pak ngajine ya. Enggak, iki karena terpaksa apa karena seneng menuntut ilmu iki, Pak? Oke. Ya wajar, kayak saya Muhyi. Pokoknya orang yang memfokuskan dirinya pasti jadi. Kayak Abah Anom ning Tasikmalaya. Itu kan orang-orang yang sudah
dunia iki diedek. Makanya sampean niku latihan ngedek duit. Ojo duit dalan ning saku wae, sekali-kali dalane ning kene ya. Ning bokong aja piye-piye ning mburi aku aja ning ngarepku. Karena sampean itu adalah dalan ning saku, begitu takbir ku bayangannya duit tok kowe. Utang orang. Wis dalan ning saku ene kotak amal lewat ora dialboa. Pak Min ya rombong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian begini kata Rasulullah, wa inna ma yang fatihu dzalikal bab liman ing faroda bi dzikrillah. Adapun orang yang bisa mendapatkan keterbukaan hati, bisa menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hanya mendikirkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya diisi Allah. Yang keluar semuanya keluar dari hatinya, yang ada cuma Dia. Barulah dia itu bisa mendapatkan informasi langsung. Selama sesuatu selain Allah masih ada dalam hati kita, bohong. Caranya bagaimana agar sesuatu itu bisa keluar dari hati kita ini? Dikir. Tujuannya dikir, Pak Caca. Wis tua-tua kok dikir goleki duit, ya ora pas. Ora. Sampeyan wis tua-tua lagi kapan ngono duit akeh kan gua apa mbah wong umure wis ora pati ada neh ngono lho. Pak Min. Paham Pak Min? Sing masih ngongkosi anak itu ya wajar dikir njaluk rezekine lancar. Tapi wong sampeyan wis padha mohon maaf ya wis Tinggal nunggu. ya Allah nyuwun paringi rezekine sing lancar kanggo opo sampeyan. Maka di masa sudah kayak begini, sudah tua itu yang diminta yang lain. Ya Allah, kula nyuwun dipun bukatine. Maka zikirnya itu adalah menjadi kalimat untuk membuka hati. Paham? Liman ing faroda bi dzikrillah taala wa qala sallallahu alaihi wasallam sabaqa al mufridun. Kemudian waman hum al mufridun, Rasul ditanya siapa yang disebut mufridun ya Rasulullah, al mutanazzihuna bi dzikrillah, orang-orang yang membersihkan hatinya dengan zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah hatinya itu adalah bersih, informasi ini datang sendiri karena sang pemilik informasi yang telah memberikan langsung. Piye? Wong lamun. Jadi al-mufridun ya Rasulullah, manhum al-mufridun qala. Nabi menjawab al-mutanazzihuna bi dzikrillah. Orang-orang yang membersihkan hatinya dengan menyebut Allah, artinya zikir kepada Allah. Kemudian wat dzikri anhum auzarohum, terus fawaridu al-qiyamah khifafah. Maka orang-orang yang ahli zikir maring Gusti Allah itu ketika kiamat ringan, mlakune ki ora abot. Ora bakal dihisab langsung wae. Sing dihisab kan model-model ora sing ora jelas kaya ngene iki. Sing enek hitungan itu kenapa? Karena nggak jelas, makanya kudu enek hitungan. Sing jelas-jelas kapiran enek hitungan balang-balang nawae. Mulane sampean sing jelas wae nek kafir sekalian, nek mukmin sekalian, aja separo-separo. Iya separo-separo kan gawe kesele malaikat iki, kudu ditimbang, kudu dapat. Lah mereka-mereka yang jelas itu karena hatinya wis bersih, maka ibarat seperti kilat berjalannya, wush, nyampe. Mau tidak mau orang itu untuk bisa sampai ke surga itu harus melewati neraka dulu, Pak. Tik tik tak tik tak tik tak tik tak tik. Tembeng langkah sepisan wis panas ceblok. Pikirnya sampean niku dalane surga orang melalui neraka dulu. Makanya jalan untuk menuju kepada surganya Allah itu harus melalui kepedihanmu di alam dunia. Selama engkau tidak pernah merasakan kepedihan orang lain, sulit manjing ning surga.
Dong. Bodoh amat nih. Pokoknya ngomong susah bodoh amat lah ngono ya. Lah wis ngaji kaya ngene iki sing angel iki. Masya Allah. Wa madkhalu hadhil akhbar wa albabu albatin, sementara tempat masuknya pemberitaan itu adalah dari pintu yang batin. Faida, maka kalau sudah tahu demikian, al farqu baina ulumul auliya wal anbiya, perlu dibedakan ilmunya para nabi dan ilmunya para wali. Karena nabi itu kanggo contoh, maka harus ditampakkan apa-apa saja yang dilakukan sama nabi harus ditampakkan karena untuk menjadi contoh. Nek wali itu tidak boleh menampakkan kewaliane. Ikut dong apa ora sih? Kalau nabi itu wajib menampakkan kenabiannya, maka nabi tidak boleh disembunyikan. Nah kalau kenabian disembunyikan, orang-orang tidak pernah tahu. Makanya nabi itu harus mendeklarasikan diri, saya nabi. Tapi nek wali nggak boleh, saya wali. Paham ya? Mulanya nek ana wong deklarasi diri saya wali, itu perlu kuwi dijejek raine. Mulai paham nih, sampeyan kudu memahami iki. Baik bro, ngono. Jadi semakin orang itu sudah ketahuan kewaliannya, itu semakin dia menyembunyikan dirinya supaya orang tidak percaya kalau itu wali. Orang digawe-gawe malahan sampean malah watuk. Jadi wali itu berat, Pak. Dia harus mampu menyembunyikan kewaliannya. Sebabnya apa? Persis seperti orang pacaran. Ketika orang pacaran diganggu, itu kan iya. Om lagi asik-asik kok kemudian ini sing ngintip, merasa terganggu apa enggak? Terganggu. Begitupun wali, kemesraannya dengan Allah tidak mau diganggu oleh siapapun. Begitu ada yang tahu dia wali, baginya itu adalah ketergangguannya. Mengkokonangannya ini mati. Tapi nek wali ku konangane sedurunge mati, iso jadi sampean malah keceleng iki. Nek sing wis diagung aku dadi wali kurang rong dina neh ternyata dudu wali. Padahal dulu terkenal waline. Hari ini malah ora terkenal waline goledekan topeh. Lah ning aku sengaja kaya ngene ben kewaliane ora kelihatan. Makanya sing ngerti bab wali, sing ngerti kue wali ya wali, karena sama-sama wali. Ini sampeyan wong bodoh kok ngerti kue wali, oh bahaya. Maka orang bodoh itu kalau mencap dia wali, itu mesti keliru. Perlu dibedakan antara karomah dengan ilmu kebatinan, coy. Ngerti ilmu kebatinan dengan karomah itu podo mbahmu iku. Kalau karomah dihasilkan dengan keistiqomahan, tapi kalau ilmu kebatinan dihasilkan melalui ilmu wiridan. Engko timbul sakti ku jenenge ilmu kebatinan, goblok. Bukan karomah. Miritakan kaya ngene, kok dadine kaya ngene ku jenenge ilmu kebatinan, bukan karomah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu namanya karomah akibat istiqomah, bukan karena wiridan istiqomahe. Barang rika wiridan manaki kok disebut karomah, goblok pol. Itu namanya ilmu kebatinan, cuma mikirnya sampean disebut karomah. Mulane sampean kudu akeh ngajine. Jadi wal farqu bainal karomah wa ilmul bawatin, salah satunya itu yang kitab hikam, itu salah satunya itu adalah kalau ilmu kebatinan mesti dampaknya kepada dunia. Orientasinya mesti, begitu dia dapat langsung mengagungkan diri. Semakin terkenal, semakin tenar, semakin bangga. Tapi nek ilmu karomah semakin tenar, dia semakin malu. Barang dewa kapan orang terkenal kayak orang-orang kanggo kan? Dikira Rika kapan menjamai ribuan, itulah wali yang sesungguhnya buahmu. Anak wong goblok sih angel, ngandani wong goblok ini memang angel.
Ya, niki. Di fa'idzan al-farqu baina ulumul auliya wal anbiya wa baina ulumul ulama wal hukama. Ada ulama, ada hukama. Ada nabi, ada aulia. Itu beda-beda ilmunya. Wa huwa anna ulumahum ta'ti min dakhilil qalbi minal babi al-muftah. Kalau ilmunya para wali, ilmunya para nabi itu keluar dari hati langsung. Ibarat seperti mata air yang keluar dari perut bumi tanpa digali. Tapi ilmu ulama itu ibarat seperti bumi keluar air namun melalui galian. Paham? Walaupun sama-sama itu adalah bersumber dari bumi, tapi beda yang memancarkan diri dengan yang digali baru. Jadi ilmunya ulama melalui usaha, terus-menerus belajar menghasilkan ilmu, itu disebut ilmu ulama. Tapi nabi ora usah belajar pinter dewek, wali ora usah belajar pinter dewek. Mulane ceritane Sunan Kalijaga iku ora pernah sekolah. Kokon dikir tok karo Sunan Bonang. Dikirnya itu langsung neng di pinggir kali. Dikasih waktu selama berapa tahun? Mbuh, aku dhewe ora perlu masalahnya. Wes, orang mangan, orang minum bertahun-tahun itu. Selesai mboten dikubur urip-uripan. Wes. Begitu dikubur sama Sunan Bonang, nanti kalau kamu hidup ya pasti akan mendengar suaraku, kalau mati ya wis dikubur iki. Kalau kamu pengen tahu hakikatnya sesuatu, mau saya tanam, kata Sunan Bonang. Sunan Kalijaga ya karena pengen bener, mau. Resikonya mati tenanan gue. Udah nopo lah daripada urip kaya ngene. Ya. Kubur dalam keadaan hidup. Iki pengen dadi lho Pak Indro. Iki Sunan Bonang karena maca kitab Ihya. Karena sama maca kitab Ihya, itu mustahil kae. Ini yang iki. Begitu Sunan Bonang itu ngajar, lali kalau habis ngubur Sunan Kalijaga itu kira-kira 3 tahun Pak dikubur. Ingat ya Allah, aku pernah nanam wong, pernah ngubur Sunan Kalijaga ning ngendi, dipanggil dengan suara adzan. Begitu Sunan Bonang mengatakan Allahu Akbar, ternyata masih ada suara yang nyaut dari bawah, hidup masih. Baru sanggup sampean kayak ngono. Pikiran Rasulullah Muhammad langsung kayak ngono. Iku saking wusule apa saking turune gak ngerti ya. Aneh nek wis wayahe rampung tangi, Pak. Masya maka kepandaiannya, keilmuannya yang diperoleh oleh Sunan Kalijaga bukan proses belajar, tapi praktek langsung. Maka hatinya dipenuhi dengan ilmu. Dari Lauhul Mahfuz masuk informasi itu. Sanggup? Iku Sunan Kalijaga. Mesiki kan apa Sunan Jaga Kali. Lah kelasnya dhewe sing penting akeh anu lah, akeh ziarah. Wis kelasnya dhewe kaya ngono, tandane wong seneng ngono wae. Insyaallah nek wong seneng karo wali ya kumpule karo wali ngono wae. Walaupun dheweke durung dadi wali, walaupun kita itu bukan wali. Maka nek niat sampean itu ziarah Wali Songo, niat nyenengi kekasih Gusti Allah. Ngono lho Kang. Nek ziarah niku niat ziarahi kekasih Gusti Allah. Ama ora alam bu wis iki titik niki untuk menjadikan bahwa kekuatan ilmu yang masuk ke dalam hati sifatnya bisa berbeda-beda. Ada yang melalui penggalian, ada yang tanpa digali namun memancarkan sendiri. Cukupkah sampai di sini? Belum ada bahasan yang lebih lagi. Mulai paling seneng kula niku dadi mubalik.
Dari podo ngaji kaya ngene iki. Ngaji kaya ngene kan bahane kudu baru terus, kula kudu belajar terus. Nek mubalik kan bahan kaya ngono ning di tempat wae bisa muter. Mulane sampe kok ngaji karo mubalik ya bahane kaya ngono wae. Iki sing jenenge air sing nyumber iku sing enek kitabe ngono lho. Mulane nek ngaji iku sing duwe sumber wong cetek dikaji enteh. Alhamdulillah. Pak Min wis paham iki. Al-misalu ats-tsani, ada perumpamaan yang kedua supaya lebih mendekati pemahaman kita ini, nanti bahasanya akan datang. Karena mau tidak mau kalau kita itu tidak paham harus dibuat sekian banyak contoh. Maka sering ini garis besarnya dari ngaji ini, apa yang kita lihat pancaran air walaupun sama-sama berasal dari bumi, namun ada yang memancar tanpa ada galian, enek kan? Enek enggak? Sampai biasanya kalau misalkan pamannya pengen airnya panas dimasak enggak? Ada. Dimasak kan? Ya. Nah, tapi ada air yang panas tanpa dimasak, sampean percaya apa ora? Terus dari mana itu iso panas kayak ngono? Maka jangan kebiasaanmu itu untuk menilai, karena ketika alat kebiasaan yang kita gunakan untuk menilai sesuatu seringkali kita mengatakan salah. Padahal yang kita salahkan itu sesuatu yang benar. Kenapa kita menyalahkan? Karena ukurannya itu adalah ukuran kebiasaan. Mulane wong ahli syariat tok tanpa mempelajari ini itu gampang nyalah-nyalahake. Paham nggih, Mbah? Dikit-dikit salah. Mulane jare Gus Dur, ojo ngaji syariat aja. Paham nggih? Ojo ngaji syariat loko, karena kur pinter ndopok ngakimi wong. Tembe burine sengsara sebab atine peteng lan nisto. Yang bisa membersihkan jiwamu itu bukan syariatnya, namun isine syariat. Jadi yang punya rasa itu bukan bungkusnya, tapi isine. Dong. Sampean kok hanya ngapal surya rokok surya produke gudang garam isine 16, tapi orang pernah ngerasakan kayak percuma. Itu ibarat seperti syariat yang kita hanya bangga dengan wadahnya saja, namun tidak pernah masuk di dalam isi. Sehingga wadah dengan isi itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Nah kalau sudah dipisahkan, berjalan sendiri-sendiri ya bukan agama. Karena agama itu adalah penyatuan antara wadah dengan isi. Mulane ene wong misalkan ora pernah sholat tapi dikiret, ya salah. Sholat terus ora pernah dikir ya salah. Wong isine sholat itu dikir. Kok kenapa setelah sholat wong dikir dilarang? Karena orang mudeng dong, lambuh. Wis ngaji kok sing akan datang tambah akeh sing tersinggung iki. Misalnya sing nomor loro akeh sing tersinggung. Lan kok tak loncat wae langsung sing gampang. Karena nanti kalau saya terangkan insya Allah Pak Min ora mangkat. Singgung mesti. Daripada Pak Min ora mangkat iki. Ya Allah, wis pokoknya sing penting mugi-mugi mawon selamat dunia lan akhirat. Wong modale dhewe cuma seneng, ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna bis-sholihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah informasi bahwasanya untuk kegiatan sholawat hari Minggu malam Senin bertempat di Masjid Al-Awal 22 Jawa Barat Pusat. Dan kemudian nanti setelah dari Masjid Al-Awal, kami mohon untuk dapat bersiap-siap kawan-kawan untuk Masjid Al-Awal. Dipanggil siap ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendaftarkan perjalanan ke Wali Songo, silakan mendaftar kepada Bapak Edi Saimo. Beliau ada di sana, Pak. Saya rasa itu saja ya, Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad.